Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Yardan Asadel Salih, atlet tarung derajat Universitas Semarang, berhasil meraih juara 2 dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Capaian ini menambah satu lagi prestasi membanggakan dari mahasiswa USM. Atlet tarung derajat Universitas Semarang Yardan Asadel Salih berhasil menyabet juara 2 dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang digelar di Auditorium Geraha Widyatama Profesor Rubijanto Misman Universitas Jenderal Sudirman pada 28 hingga 29 Juni 2025. Sejak ronde pertama, Yardan selalu mengambil inisiatif penyerangan. Strategi ini merupakan hasil latihan intensif dan instruksi pelatih untuk tampil agresif sejak awal. Yardan turun di kelas 50-52 kg putra. Yardan mengungkapkan rasa bahagianya setelah berhasil menumbangkan lawan-lawannya yang memiliki postur lebih tinggi darinya. Tentunya senang, terus juga menambah pengalaman, menambah relasi. Yang pertama saya alhamdulillah bisa juara 2. Gak nyangka juga bisa dapat juara 2. Soalnya banyak peserta yang lebih tinggi dari saya. Yardan terlihat tenang dan bermain taktis saat menghadapi lawannya yang memiliki postur lebih tinggi. Setelah berhasil meraih juara 2 dalam kompetisi Pomprov, Yardan akan fokus terlebih dahulu pada recovery dan memantapkan tekniknya menjelang laga yang akan datang. Setelah menekuni cabang olahraga tarung derajat selama 1,5 tahun, Yardan mengungkapkan ketekunan menjadi salah satu hal yang penting dalam meraih juara. Kamera. Oke. Dari persiapan, saya sudah persiapkan kurang lebih 3 bulan sebelumnya untuk persiapan pertandingan Pomprov. Yang pertama PK Porprov, kemudian Porprov, ya gitu. Pesan-pesannya ya selalu tekun, selalu semangat, apapun rintangannya, apapun masalahnya, hadapi aja. Setelah mengungguli berbagai tim dalam ajang lomba robot transporter yang digelar di Universitas Gadjah Mada baru-baru ini, tim robotik Sang Ramah Jaya Universitas Semarang berhasil membawa pulang juara 1 dalam kategori transporter dan kategori umum. Tim robotik USM Sang Ramah Jaya sukses menyabet juara 1 dalam lomba robot transporter yang digelar di Universitas Gadjah Mada baru-baru ini. Sebuah ajang robotika nasional yang sudah eksis sejak tahun 2015. Terdiri dari 3 kategori yaitu Sumobot, Line Follower, dan Transporter. Tim Sang Ramah Jaya berhasil unggul dalam kategori transporter dan kategori umum. Tim yang dibimbing langsung oleh dosen Prodi Teknik Elektro Laode Muhammad Idris STMT ini beranggotakan 3 mahasiswa teknik elektro yang juga tergabung dalam UKM Robotika Roxu USM, yaitu Adi Prasetyo, Aisyah Ramadan, dan Yoga. Kemenangan ini menambahkan lagi satu prestasi mahasiswa USM di tingkat nasional. Adi Prasetyo mengungkapkan meskipun sempat diremehkan karena bentuk robot hasil rangkaian dari tangan mereka sendiri, namun pada akhirnya mereka bisa menunjukkan bahwa layak meraih juara dalam kompetisi tersebut. Tidak nyangka karena dari pas datang ke sana itu bentuk robot kita tuh diremehin dulu, dari bentuk robot dari tim lain itu proper semua. Ya, tim kita tuh kebetulan banyak kendala juga itu benar-benar handmade sendiri, nggak ada campur tangan manufaktur atau di cuttingan biasa, itu kita handmade sendiri pakai print 3D. Setelah meraih juara 1 dalam lomba robot transporter yang digelar di Universitas Gadjah Mada tersebut, tim Sang Ramah Jaya membawa pulang reward berupa piala, sertifikat, serta uang tunai. Capaian hasil ini akan menjadi bekal menuju kompetisi robot berikutnya dan peningkatan robot akan terus dikembangkan. Mungkin kalau target fokus ke kontes robot Indonesia ya kan, sebentar lagi ada KRI itu, mungkin ini kan juga satu tim mau fokus ke kontes robot Indonesia dan memaksimalkan agar bisa mendapatkan juara di kontes robot Indonesia.
Fakultas Teknik Elektro dan Universitas Semarang telah memberikan dukungan penuh pada mahasiswa dari segi fasilitas dan logistik. Prestasi ini juga diharapkan dapat memperkuat promosi program studi Teknik Elektro dan citra USM di mata publik. Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat baru-baru ini. Program ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi sumber daya alam serta mewujudkan kemandirian industri dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat baru-baru ini. Pengembangan ekosistem ini merupakan proyek strategis industri baterai listrik dari hulu ke hilir yang terdiri dari 6 subproyek terintegrasi. Proyek ini dikembangkan bersama oleh PT Aneka Tambang Tbk Antam Indonesia Battery Corporation. Dari 6 proyek tersebut, 5 diantaranya berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan 1 proyek berada di Karawang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan proyek tersebut menjadi proyek yang bersejarah dan memiliki nilai strategis. Saya sadar betapa acara ini bersejarah dan punya nilai strategis. Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Proyek ekosistem industri baterai listrik terintegrasi ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional dengan area seluas 3.023 hektar. Proyek ini disebut mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan 18 proyek infrastruktur dermaga multifungsi. Prabowo mengungkapkan program hilirisasi sumber daya alam ini akan terus dilanjutkan, bahkan akan dilakukan percepatan karena program ini menjadi bukti keseriusan para pemimpin untuk mewujudkan swasembada. Hari ini groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Suasana haru menyambut kedatangan ratusan jamaah haji di halaman pendopo rumah dinas Bupati Blora. Sejumlah sanak saudara tak mampu membendung air mata saat menyambut kedatangan anggota keluarga mereka kembali ke tanah air. Tangis bahagia pecah saat rombongan ratusan jamaah haji tiba di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Sejumlah sanak saudara yang telah menunggu kedatangan anggota keluarga tak kuasa menahan tangis. Mereka saling berpelukan untuk melepas rasa rindu setelah hampir sebulan berpisah. Sejumlah jamaah haji mengaku senang bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Mereka mengaku pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup baik dan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kemenak Blora mengatakan seluruh jamaah haji yang berjumlah 550 orang dalam kondisi sehat. Alhamdulillah jamaah haji Kabupaten Blora menurut laporan dari Ketua Kloter dan petugas-petugas yang menyerut jamaah, alhamdulillah jamaah haji Blora dalam keadaan sehat dan siap pemulangan. Kloter 57 sudah terlaksana, kloter 58 nanti mendarat sekitar jam 23 sampai di Blora kurang lebih sekitar jam 04.
Artinya semua bisa kembali ke tanah air dengan sehat, Pak ya? Ke Blora dengan selamat. Ratusan jemaah haji ini akan tiba ke tanah air dalam 2 gelombang. Gelombang kedua diperkirakan akan tiba pada Senin dini hari nanti, sebelum para jemaah haji pulang ke rumah masing-masing sempat mendapat ucapan selamat datang kembali ke Tanah Suci oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Blora. Kemenak berharap para jemaah tetap melaksanakan ibadah sesuai anjuran agama Islam, meskipun sudah menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah semangat ketemu sama saudara anak cucu kakek ini. Selama ibadah berjalan lancar atau gimana? Lancar, alhamdulillah sehat semuanya. Rombongan dari Blora, alhamdulillah terutama Asma sehat semua. Ke tanah air perasaannya gimana, Pak? Saya senang kali, senang, ingin kesana lagi, masih kurangan Pak ya. Ya kalau ada waktu insya Allah ke lagi. Selama ibadah di sana berjalan lancar atau gimana, Pak? Lancar, itu Bapak, semuanya enak, makanannya ya enak, mainannya ya baik, maupun petugas mau baca baik semua kelihatannya, tidak ada yang cacat. Di sana doanya apa, Pak, untuk keluarga, Pak? Makasih ya. Ya mudah-mudahan semua bisa datang ke sana dengan sehat dan barokah. Jemaah Haji Blora tergabung dalam kloter 57 dan 58. Mereka berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 18 Mei lalu. Penutupan tambang galian C ilegal di wilayah Tanjung Rejo, Kecamatan Cikulo, Kudus, Jawa Tengah mendapat respon emosional dari warga. Sebagai bentuk rasa syukur, ratusan warga menggelar aksi sujud syukur di perempatan jalan utama desa. Puluhan warga Dukuh Ngablak dan Dukuh Beji, Desa Tanjung Rejo melakukan aksi sujud syukur di titik persimpangan jalan utama yang selama ini menjadi jalur truk galian ilegal melintas. Selama lebih dari 3 tahun, ratusan truk berat melintas di jalan desa mereka, meninggalkan debu, kebisingan, dan bahaya kecelakaan. Warga juga menyampaikan pengalaman mereka yang pernah mengalami intimidasi saat menyuarakan penolakan tambang. Namun mereka bertahan dengan jalur damai dan komunikasi ke pemerintah. Mereka meminta jika aktivitas penambangan kembali terjadi, pemerintah segera bertindak. Mereka juga berharap jalan desa yang sudah rusak dapat diperbaiki. Kami melihat kemarin keputusan Pak Bupati untuk menutup tambang ilegal yang di Desa Tanjung Rejo yang sekian tahun lamanya, alhamdulillah di bulan Islam ini saya merasa sama warga di RT di wilayah Dukuh Beji dan Dukuh Ngablak berbahagia sekali dan berterima kasih sekali kepada Bupati kita Bapak Sam'ani Indah Khoris yang telah membuktikan kebijaksanaannya, keputusannya untuk menutup tambang ilegal, terutama yang berkaitan logung. Bagaimana logung itu 20 juta kubik itu dibutuhkan masyarakat banyak dan ada tambang ilegal yang sudah berjalan sekian tahun, tapi alhamdulillah hari ini ditutup oleh Pak Bupati. Diketahui tambang galian C ilegal di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Cikulo, Kudus telah ditutup. Lokasi tambang berada di dekat Bendungan Logung, membuat warga khawatir aktivitas tambang bakal merusak lingkungan dan mengakibatkan waduk jebol. Dikeluhkan itu ya jalannya selalu licin, Pak. Setiap mau naik kendaraan tuh selalu pasti ada kejadian anak-anak kalau bukan mbok-mbok ya mesti jatuhnya. Sering anak-anak sama ibu jatuh, Bu? Iya sering, Pak. Jalan kok nggak pernah, gimana ya Pak? Kalau kering, selalu disiram kan banyak debu, disiram, disaponi, gitu lah Pak. Nanti kalau kering lagi dikasih air lagi, jadi yang meresahkan itu Pak. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Sadimin menghimbau kepada masyarakat, khususnya wali murid, agar tidak mudah percaya pada isu praktik pungutan liar atau pungli selama proses sistem penerimaan siswa baru atau SPNB. Hal ini disampaikan Sadimin saat ditemui di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Senin 23 Juni 2025. Kepala Disdikbud Jawa Tengah Sadimin menjelaskan bahwa pelaksanaan daftar ulang SPMB tingkat SMA SMK telah dilaksanakan sejak tanggal 23 Juni hingga 30 Juni mendatang. Selama proses SPMB, Disdikbud Jawa Tengah telah menerima sejumlah aduan dari wali murid seperti titik koordinat yang tidak sesuai dan piagam penghargaan yang tidak berjenjang. Namun, Sadimin menyebutkan bahwa pihaknya tidak menerima aduan terkait pungli dari instansi pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan oleh distrik menerapkan integritas, transparansi, akuntabel, tidak diskriminasi dan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungli. Ada beberapa permasalahan, tapi permasalahan langsung diselesaikan. Prinsip kami setiap ada laporan, setiap ada aduan, langsung kami rapatkan, ya kemudian kita cari solusinya, dan solusi-solusi itu ada, sehingga sampai saat ini terkendali sampai pengumuman, dan hari ini adalah pendaftaran ulang ya, pendaftaran ulang pertama. Kita prinsip-prinsip integritas, keterbukaan ya, transparansi itu akuntabel, kemudian tidak diskriminasi ya, berkeadilan. Itu kita tegakkan sehingga siapapun jangan main-main ya, jangan coba untuk main-main dengan SPMB ini. Kita mencoba untuk selalu berintegritas. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, di AS tidak sedikit yang menggunakan jasa life coach atau pembimbing hidup untuk menelusuri minat, mencapai tujuan, dan menjalani hidup lebih konkret dan bermakna. Ini merupakan profesi paling berkembang kedua di AS dengan 23.000 lebih praktisi. Apa saja yang bisa dipelajari? Ikuti keseharian salah satunya di Burke, Virginia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most people spend time planning a weekend getaway than they do planning their life. A lot of us, me included, put some limitations on ourselves. We're never too old for our dream. When we have these longings, we have these desires, we shove it down. Why not now and why not you? Hello, my dear. How are you? A life coach really focuses on really asking on where you are and where you want to be. Tapping into what is your passion, what is your purpose, what are your dreams, what are your goals that you want to ignite for yourself. Because when you are in the frame of your life, you're not able to see it for yourself. My coaching sessions I do via Zoom, and I am starting back to go in person. I work with men and women ranging in their late 20s to up to 60 years old. Oh my gosh, hello! Oh my god. I love to work with clients who are really struggling with feeling stuck. They're going through the motions of life, and there's something internal that is stopping them to tap into their potential. I have lessons that I take them through in a systematic way because there's an art and science of creating transformation in our lives. Yeah, lesson 12, right? I have clients who have different religious beliefs. You know, there's scripture that talks about Jesus actually all the scriptures and all the teachings that are in all of the religious books have deep meaning. So it's extracting that and helping them to apply it towards their life. I started working with you and tapping into this power. Yeah, today's a crazy day. I do my monthly workshop. It's called the Vision Workshop, Power of Vision, and really helping clients or prospective attendees to get clear on their path of life. I'm going to ask a question. If you all were living from a vision and nothing was going to get in the way for you all, what would be happening in your life right now? I've been in the process of writing a book for a long time. And there's a lot of challenges that come with being a writer. I'm a consultant professionally, but it's always that thing that, you know, ideally I'd like to finish this and then all those other things get in the way and then, you know, 3 months go by. What the workshop is doing is helping people to identify an area of their life where they might be having a challenge. We so often get caught up comparing ourselves, I guess is my point. Yes. It's all very inspirational on a certain level, but at the same time, you end up comparing yourself, and I think that can be a thief of living your, Right, the comparison does come up and it shrinks us. Like, oh my gosh, mine is not big enough, mine is not great enough, right? But then we want to go back to saying, what is it that I want? Lean more to that question. As a life coach, we are always growing and learning.
And to be a coach that is authentic and transparent is really sharing with them where I am struggling, where may I have got derailed. The way I kept shoving it down was I was taking care of everybody. I made such an important decision for myself, and I thank myself every day for that I didn't let fear get in the way.